Ya, selamat berjumpa lagi. Kali ini saya bersama Stefanus Andrew Pragusta, seniman dari Gunung Kidul. Nah, kali ini saya ingin bertanya-tanya nih, Mas Andrew, soal atmosfer seni rupa di Gunung Kidul. Gimana, Mas Andrew, menurut jenengan sejauh ini? Ya, sejauh ini saya mengikuti yang benar sih, tapi gimana ya? Sebenarnya dari SMA itu udah ada, tapi lebih ke komunitas, yaitu Kukumikan. Bahkan udah pameran ya, udah menyelenggarakan pameran, dan itu mungkin kalau disebut hari ini tuh pameran alternatif karena kita menggunakan warnet. Jadi menggunakan warnet 24 waktu itu. Terus bukan bubar, tapi mereka kuliah semua, dan lanjut di project 2011 kita mengadakan acara pameran juga. Itu kira Kukumikan sudah sadar bahwa wah ini ketoke wis mulai atmosfernya mulai ada nih. Kita mencari dari SMA, terus scouting talent cah-cah saumuranku. Sangar mas, scouting talent ya. Saya sekolah ning Yojo, ning seni. Ya rata-rata kebanyakan yang desain apa? Advi MSD dan isi, dan ketoke dhisik ki oke sih sing do iso iki kayak baru kita wes kok kurang. Kayak kita mencari lebih ke ketoke lebih ono sing iso gambar. Kita mencari sing hobi sih. Wes itu terjadi di 2009 dan 2011. Itu kita udah memulai atmosfer yang intinya mencari seni rupa alternatif lah. Terus dilanjutkan lagi di 2012, itu mungkin lebih besar ya dan lebih formal. Itu lahirnya IPG. Itu apa ya nyebutnya, lebih ke wes sepuh senior lah ya. Ada dari kalangan guru, ada dari kalangan seniman, bahwa mereka juga kayaknya rindu kumpul, rindu pameran, dan akhirnya jadi IPG. Itu waktu pameran pertama kali ki neng Bangsal Siwoko Projo. Itu lumayan, atmosfernya lumayan banyak, dan masyarakat Gunung Kidul antusiasnya saya acungi jempol. Puedan sing do nonton oke banget, karena apa ya? Selama ini pameran seni rupa itu neng Gunung Kidul ya jarang, dan ketika Kukumikan pameran pun terlalu alternatif. Saya ngakses sih guru wong widok. Ketika di IPG saya akui di Siwoko Projo mereka open, waduh ngasih kaya nek pameran pasar malam. Jadi saya kira, dan ke tahun semakin banyak, bahkan beberapa orang dari PG itu mereka membuka kelompok sendiri, membuat kelompok sendiri. Mbak dari segi apa ya, aliran dewi tentang kedaerahan kecamatan dewi, dan apa ya, yo intinya aku ini ora cocok karo kae, aku pengen gawe iki. Nah, biasa tuh. Tidak setuju dengan gagasan-gagasan dari bapak-bapak ketua yayasan. Kayak mereka membuat sendiri, dan menurut saya itu malah lebih bagus ya, karena Nengkono membangun iklim baru, bahwa tidak melulu kelompok kuwi lho sing pameran, tapi berarti kelompok iki bisa berkembang dengan adanya ketidakcocokan nih. Menurutku kuwi ya apik sih. Konflik-konflik kecil sing iso dadi kelompok kecil meneh oke lah. Jadi emang apa ya, menuntut untuk kegelisahan ini membuat dinamisme itu ya akhirnya ya, dalam berpikir dan dalam lain-lainnya, dalam kelompok-kelompok ya. Keren sih gue, iso gue sadar berarti selama ini memang konflik tidak harus melahirkan sebuah
sebuah apa ya, sebuah prahara, tapi konflik bisa melahirkan karya. Oke. Konflik melahirkan. Oke, Drew. Drew. Nek misalnya jenengan amati, dirimu amati, itu kira-kira apa sih yang diangkat sama teman-teman seniman di Gunung Kidul biasanya? Selama ini ya, kita lebih ke bagaimana sih menyoroti apa ya lebih iki karena banyak sekarang udah banyak kelompok yang muncul di Gunung Kidul. Misalnya Kokomikan sendiri lebih fokus ke lingkungan, ya nggak lingkungan baik, tapi bagaimana politik di Gunung Kidul, misalnya tentang eksploitasi kars, tentang arus pariwisata. Yo nanti di seksi-seksi ke sedidik ben itu menjadi wacana yang bisa dinikmati banyak orang. Terus pindah lagi ke rombongan IPG atau yang sepuh-sepuh, mereka lebih mencari tema kebudayaan Gunung Kidul, misalnya tentang di sini Gunung Kidul ono iki lho, karena mereka semua nglakoni di usia mereka di sini Gunung Kidul saiki ono iki lho, kok saiki ora. Jadi mereka lebih ke kebudayaan, lebih ke budaya jadi budaya. Nah, kan politik jadi karya, ini budaya jadi karya. Terus anak-anak mudanya sekarang lebih ke kultur yang ada di Gunung Kidul, misalnya tentang aku ya kemarin juga salut tentang mereka sudah mulai mengangkat tentang Cupu Panjolo, dijadikan karya-karya yang ngepop dan seksi, ya, enak lah dinikmati hari ini, dan itu oke menurut saya. Mereka sudah sadar bahwa konsepnya tidak melulu tentang politik dan sebagainya, bahwa ada hal-hal yang kecil iki iso dijadikan gede. Bicaranya ya tidak wacana. Dibangun. Jadi selama ini sudah mengarah ke yang lebih positif lagi ya di Gunung Kidul ya, seni rupa, atmosfer seni rupa. Sekarang udah itu. Apalagi nih, kita juga melihat bahwa Jogja memiliki salah satu agenda terbesar, yaitu tentang bagaimana melaksanakan apa yang ada di Danais. Dan itu secara tidak langsung itu memang benar-benar membantu iklim seni rupa, terus di Gunung Kidul sangat membantu. Kita kemarin itu di tahun berapa ya, 2000, semenjak itu dieksplor ke beberapa kabupaten, kita lebih semangat. Salah satunya ya kita berlomba-lomba untuk mendapatkan itu mendapatkan kedanaan itu loh. Kadang ya sampai audiensi aku pengen gini. Aku ya secara tidak langsung iki ya klimis dadi sih, mereka sudah sadar bahwa seni rupa ini emang membutuhkan support yang besar untuk menciptakan karya yang gede, karena kesini mereka sudah berpatokan bahwa ketika kita pameran ini gini dan gini otomatis lah kita ke Arjok, acara-acara FKY yang lebih gede lah. Itu sih. Itu tadi kan yang kutangkap itu kan soal pesona Gunung Kidul ya, Mas Hendro ya, bisa dari apapun itu tadi ya, yang tadi jenengan katakan ya. Nek menurutnya di dalam karyanya jenengan sendiri itu, pesona Gunung Kidul apa yang coba jenengan sampaikan atau jenengan angkat itu? Lebih ke saya ya, karena karya saya lebih ke 3D patung. Di sini saya mengambil apa ya, kultur Gunung Kidul yang terlihat secara fisik. Misalnya tentang Gunung Kidul apa tuh, bebatuan. Ya, nanti saya narasikan bahwa batu itu tidak di Gunung Kidul tidak hanya sekedar batu, tapi batu itu penting dan berkepentingan. Nah, penting misalnya gimana sih batu menjadi ekosistem di Ngalas, bahwa batu yang gue iki dan berkepentingan, misalnya batu itu tadi tentang
bisnis kars yang terus konflik, terjadi konflik lah bisnis kars ya. Lah saya lebih oke tentang batu karena apa ya, unik lah itu guru batu benda mati iso nguripi wong, oke iso ngasih dadi konflik, iso ngasih dadi rebutan, iso ngasih dadi apa ya, yo ngasih dadi apa ya, UNESCO itu apa, geopark. Nah ngasih iso semasifnya itu menjadi wacana terbesar tekan ke PBB loh. Wih, ya apa ya, mana asik lah. Karena saya tidak begitu ngeh untuk menangkap, mungkin belum ya, karena saya kurang terlalu mencari hal-hal yang sebenarnya ini bisa. Saya saya akui kurang. Sebenarnya ini bisa, tapi kok aku guru ngambiang-ngambiang. Sekarang lebih ke batu. Dan saya buat seri, terutama lebih seri. Ini keren loh itu, ketika dirimu mengintimkan batu dalam kehidupannya, ya keren itu. Ya gue selama kan batu kan misalnya lempar, batu ketawuran gue iki sebenarnya enggak, batu ya ono kuwi ya, ada wacana yang tersimpan ya. Selain mineral sebenarnya batu. Ada hal yang unik lah ketika kita membicarakan tentang batu ya, seperti tadi menjadi kultur di Gunung Kidul tentang watu ning kae jarine ana iki ngasih rasa dipindah. Kan jadi mengaitkan mitos-mitos juga ya Mas Hendro ya. Watune apike didol dinggo iki wis dadi perwara grup watu jeneng gunung. Jadi dalam karya-karya jenengan itu juga menuntut atau yang menyampaikan dan juga tersampaikan, juga sekaligus disampaikan. Jadi ada kompleksitas soal fantasi, citra, khayal, dan itu lain-lainnya itu ya Mas Hendro ya. Apa yang coba jenengan sampaikan itu Mas Hendro? Harapannya ketika audiens terutama dari luar Gunung Kidul melihatnya, apa yang ingin disampaikan? Yo ketika melihat karya, harapanku seperti ini. Ada yang bertanya, kenapa sih Mas objek-objeknya ada batu? Terus selama ini juga ada yang tanya, kenapa batu? Apakah karena Mas Hendri dari Gunung Kidul? Ya emang saya di sini tidak menghilangkan ke Gunung Kidulannya. Walaupun Gunung Kidul masih ada banyak misalnya tentang simbol-simbol laut, simbol-simbol kebudayaan, tapi saya lebih tertarik ke batu karena itu tadi, batu itu memiliki penting dan berkepentingan itu tadi. Ya kita di sini apa ya, kadang orang bertanya, karyamu orang ngangkat Gunung Kidul blas. Yo kose. Sebenarnya ada. Kalau ya melewati simbol-simbol, kita tidak harus melulu menampilkan Gunung Kidul ini. Enggak, kita bisa melalui wacana-wacana yang nyelip ke hal-hal sederhana, watu Gunung Kidul apa iki? Ya engko dadine watu Gunung Kidul kok apa to? Jadi kita secara tidak langsung grup watu ya bisa apa ya, membicarakan tentang Gunung Kidul selain potensi-potensi yang lain ya, karena mesti kan wong ngerti Gunung Kidul, Gunung Kidul dekat pantai loh, modalnya aku pelayan. Iya ya. Ada. Jadi dari rumahnya Mas Hendro daerah Logandeng ke pantai itu harus 1,5 jam. Iya semono lah. 1,5 jaman. Jadi enggak deket amat loh. Jadi nek misalnya ditanyain rumahmu di Gunung Kidul deket pantai, ya enggak deket amat itu loh. Ya ora kabeh. Enggak semua deket kecuali pantai. Nyebut omahmu di Tanjung Sari, Tepos, Giri Subo. Nah, iya, itu pesisir pantai, deket pantai itulah. Sauncalan watu. Iya, 10 menit, 15 menit sampai gitu ya. Ora kabeh cedak. Nah, lalu soal ini tadi saya menangkap batu menjadi situs aktivitas untuk interaksi bersama itu Mas Hendro. Juga soal keintiman gitu. Juga itu sebenarnya bisa dikaitkan dengan model representasi atas hubungan sosial kan, batu itu kan juga kan gitu. Nah, ini benar-benar mencakup bagaimana peran seni yang ada atau potensi apa yang ada dalam Gunung Kidul
dalam moda seninya gitu kan. Saya mengamati nih karya-karyanya Mas Hendro nih ya gitu. Play and Error itu kan, dari terus Art Jakarta, terus yang terakhir yang di Biennale kemarin itu Escape from Noah's Ark gitu. Gitu. Ada tangkapan yang unik gitu, itu soal goib-goiban Mas. emang iya. Emang secara sedikit apa ya. Tentang ketika kita membicarakan dari saya, ketika kita membicarakan fisik itu orang lepas lah bahwa dari keluarga saya pun juga mereka masih menganut tentang kejawen. Jadi piye-piye ini secara tidak langsung nanti akan ada wacana engko gek ngene. Jadi hal-hal engko gek ngene iki ya kadang orang menangkapnya sebagai hal mistis, tapi ketika itu di secara nalar kan hanya antisipasi wae lah. Iya. Dan kita melihat mitis itu sebagai moda budaya ya, maksudnya sebagai moda, bukan sebagai kemurtatan itu. Iya loh ya. Nanti dicekal itu. Ini sebagai media wae. Wah, ngerti ya, ketika kadang saya juga mikir, wonge naklok mistis masnya nggo ngene-ngene aku menaklukkan mistis sih guru kanggo kok ngene bisa lho. Ya mengubah mistis menjadi hal yang menarik. Ya kalau sekarang bagaimana mengubah mistis menjadi wacana atau ya sains lah, itu bisa dinalar. Yang paling sulit kan ketika kita membicarakan mistisme, apa sih yang bisa ditarik menjadi paling nalar nih? Ini rasa dibuktikan di sini salah. Rata-rata kan kebanyakan orang bertanya seperti itu. Ini bukti nih ya seperti itu loh. Nah di sini dalam karya saya lebih ke membicarakan, misalnya kita membicarakan mistis sedikit, tapi mistis sih tidak lepas dari fisik, mesti ono fisik sing ketinggal ning kono. Misalnya kayak ya kuwi mau tentang batu, wah kono batu ya angker kok iki. Saya mengambil itu. Misalnya ada simbol-simbol kayu apa? Ning kono mesti ringin dan sebagainya. Iya. Ning kono ono gua apa. Nah, saya lebih mengambil fisiknya ketika nanti harus dibumbui dengan narasi. Nah, saya mengambil iki apa sih sing iso dijikok dari around sekitare iku sing jebule iki mergo iki. Oke. Ini rada ya kadang-kadang saya berpikir gini ya, iki iso ditangkep ora ya? Aduh, ini rada ya PR tersendiri lah bagi saya yang bekerja di seni rupa ini untuk bagaimana sih berkarya dengan kok nalar sih, lebih ke hal yang bisa dibuktikan. Menjelaskan bahwa seni rupa itu tidak hanya sekedar ekspresi, tapi bagaimana seni rupa itu juga membawa budaya, membawa sejarah. Ini loh ada. Kita tidak hanya sekedar bermain ekspresi atau tidak hanya sekedar coret-coret atau apa, tapi sebenarnya ada. Cobalah tanya. Jadi ketika terkhususnya di Gunung Kidul, ketika kita menghadiri sebuah pameran, cobalah kita bertanya kepada sang senimannya, kenapa di pameran ada diskusi ya, fungsinya untuk itu. Kita tanya apa sih yang ingin dibicarakan dari karya ini. Jadi ketika kita datang ojo foto-foto tok. Nah, tulisan dibaca, kata dibaca, nah gue lho. Aduh. Gitu ya. Aku mau kepotong sih, serapopo lah, sih penting dirimu. Mas Hendro. Oke, itu dari sudut pandang jenengan. Tapi bagaimana teman-teman perupa muda di Gunung Kidul itu mulai merasakan pentingnya riset sebelum berkarya itu, Mas Hendro? Gimana menurut jenengan? Apakah sudah mulai? Itu kan banyak nih yang mondok di sini nih ya. Pondok Hendro ngaji seni rupa. Apakah mereka sudah membuka diri bahwasanya seni itu tidak hanya soal karya itu loh, tapi juga ke lapangan, juga riset, melihat fenomena secara meraba, maksudnya mereka juga masuk itu tentang pengalaman ketubuhan. Yes, bisa nonton.
Ya mulai jadi gini, pengalaman mereka ini sadar ketika berada di Jogja. Ketika turun sedikit ya. Mereka ketika di sini ya wes ketika karya seni rupa yang ini. Itu. Maksudnya turun tuh bukan grade-nya loh ya. Jadi ya. apa? Istilah. Jadi di Gunung Kidul lu kan lantai 2, Jogja lantai 2. Jadi kita ke Jogja tuh turun medun, gunung ya. Istilahnya kowe ra medun, berarti kowe ning Yojo. Nah, gitu. Yo gitu istilah-istilah itu ada lah. Ada. Ra medun. Ora medun ke grade kesenian lu. Ampun. Monggo Mas. Jadi itu ketika di Gunung Kidul lebih bukan riset tapi kebanyakan kayak iki. Intinya kita terbatas jargon tapi kebatas dengan cerita wingi kayak gurung ini gitu. Kita belum sampai turun ke ceritanya kalau ngopo aku pengen nonton. Jadi sekadar dongeng. Iya, kayak kita dongeng. Nah, ketika mereka hanya batas itu, kebanyakan kan mereka beraktivitas di Jogja. Mereka melihat pameran terutama di lingkup riset ya oke ning Tirto Dipuran di lingkungan Semeti, Langgeng dan sebagainya. Mereka mulai sadar bahwa sebenarnya karya seni rupa itu mereka berangkat dari riset. Selama ini kan tertutupi oleh kemasyuran sebuah karya, tapi ternyata ketika dibedah mereka sampai turun segitunya, sampai 3 bulan sampai mencari literasi ini, sampai mencari narasumber untuk membuktikan bahwa apa yang dibicarakan ini eneng, nyata. Seperti saya bilang tadi bahwa ini bukan sekedar mitos tapi bisa dibuktikan. Ya kesadaran mereka terbangun di Jogja ya, menurut saya. Lebih kebangun ke itu dan juga tuntutan seni rupa hari ini ya mungkin. Bagaimana kita berkarya juga harus dilengkapi dengan narasi dan bahwa ini ada. Ya contohnya nek motor lengkap lah itu. Ono STNK BPKB-mu. Selama ini kan BPKB ini lira ono. STNK-ne tok. Ndi suratmu iki? BPKB-mu ndi ora ono ya kok sak golekane. Nah ya kayak istilahnya ke motor. Sama ini BPKB ini lah sing ra ono. Sing kita tidak mencari. Kita sederhananya hanya mengilustrasikan dongeng. Ya berdongeng tok. Kita tidak misalnya dongeng dari bahwa dhisik ning kono iki ya wis watu lah ya Mas, yang paling gampang watune dhisik koyo ning kono kok ora iso dipindah ya Mak, karena dalan iki. Ya wis kudu gambar sekedar watu. Ketika kita ditanya terus-menerus, ngopo sih Pak watune ora iso dipindah? Nah, mungkin sampai di situ ya wis, nurutan ya wis. Tapi ketika kita benar-benar riset, karena emang di situ ini eneng hal yang benar-benar tidak boleh diungkap atau memang benar-benar ini patok desa dan desa itu tidak mau kehilangan sejarahnya. Nah, kalau ngono, ya kan bisa ditarik dalam hal yang realistis. Ya kowe mau bahwa waktu kok harus dipindah ya, emang ini gue patok sejarah desa itu berdiri atau ini desa sebagai monumen, ramungnya atau Monas ketabrak. Gue bandara. Ya seperti pintar-pintarnya kita menjadi mitos mau dijadikan hal yang nalar diterima ya kayak mau sebagai penanda sejarah. Iya. Nah, aku lebih menangkapnya sebagai penanda sejarah malah. Menyenangkan itu, sangat menyenangkan itu. menarik banget. Iya sih, karena emang banyak banget yang bisa kita eksplorasi ya dari Gunung Kidul. Apa-apanya coba, dari makanannya, dari orang-orangnya, dari agamanya, dari ritualnya, dari situs-situsnya. Kok pantai gua-guane itu, kok karsnya, dari ceruk pegunungannya perbukitannya, dari sungai-sungai ini tentang sungai Purban sebagainya. Gunung berapi ini ya mungkin ini jadi laboratorium kecil, mungkin bisa lah Gunung Kidul jadi laboratorium kecil untuk riset ya, mungkin tidak hanya di seni rupa ya, tapi di disiplin ilmu lain ini
Sebenarnya bisa. Ya mungkin kalau ada universitas apa kayak Di sini ada. Oh, Mas ada. Hendro. Dia kan udah meledok banget. Ini gak kelihatan. Ini ngisur banget ya droncong. Sok banjir ini. deket rumah ya. Waduh. Kaca sih di Iya. Kok disensor yang gue ya. Anu, Mas Hendro ya. Berarti kita perlu mengadakan sebuah apa ya? Ya semoga aja kedepannya tercipta ekosistem yang interdisiplin atau yang saling terintegrasi antar disiplin ya, Mas Hendro ya. Jadi ya kita berkolaborasi lah, orang seni berkolaborasi dengan dari geografi kayak dari matematika apa Ya ilmu-ilmu yang ilmu lain. lainnya itulah ya. Bahwa apa ya? Saya juga sadar lah ketika saya ingin mencari simbol terutama di Gunung Kidul ya aku ora mampu ketika iki apa ya aku njaluk tulung liyane iki apa ta sini. Saya membutuhkan orang lain ya sadar lah kita. Ojo kayak Apa-apa iso ditandangi dhewe ya. Nanti malah kita apa ya intinya ini salah persepsi. Iki karena ya sadar diri lah kemampuan seniman nih memiliki keterbatasan, jangan terlalu dituntut untuk iki ono batas-batasannya lah kita. Dan punya posnya masing-masing. Kan selain juga kita punya kebatasan juga bagaimana sih kita memberikan kesempatan teman-teman yang lain untuk up di acara kita luar biasa. Dengan arkeolog siapa kita kan juga nggak tahu selama ini arkeolog Gunung Kidul sebelum arkeolog ono dosen iki dan mereka sebenarnya juga pingin memiliki potensi sama seperti kita, hanya keterbatasan media. Dan di sini seni rupa ki salah satu media yang enak lah untuk ya selalu membuka diri itu. Sebenarnya seni rupa ki open lah, kita tidak seni rupa ora eksklusif kayak seni-seni lho, tapi sebenarnya ning kene harusnya ki yo ki mau lho disiplin iki ono. Seni rupa kuratori kowe dhewe. Itu mumet. Ya enggak lah, kita saling sebenarnya nih seni rupa ya saling membutuhkan. Kalau padha wae kowe nggawe cat ya tuku cat. Orang gawe cat ngono. Yang zaman purba. Oke. Aduh. Dalam episode ini pertanyaan terakhir ya Mas Hendro ya. Tapi ini berlanjut lagi Pak Aman ya. Gitu. Ini tonggo guren. Karena 2 jam ini nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Tadi udah ngobrol pirang jam. Wah, sabar Bro. Wis terakhir Bro. Iki episode paling dawa iki. Tenan iki karo iki. Oke, Mas Hendro. Pertanyaan terakhir untuk episode ini ya. Harapannya kan sing pertanyaan klasik ya ning kudu tak tekokke. Kedepannya terhadap apa ekosistem atau atmosfer seni rupa di Gunung Kidul, terutama para perupa muda, Mas Hendro. Kita di Gunung Kidul ya, terus kita jangan malu untuk mencari ilmu, mencari kiblat di dunia barat, tapi kita juga jangan lupa bahwa keilmuan lokal itu juga sebenarnya lebih oke lah. Kita mencari contoh sih yang barat ini, tapi jangan lupa tentang keilmuan lokal. Aja lali omahmu, aja lali asalmu dari mana itu ya, Dulu ya. Ketika kalian malu untuk mengangkat itu, nah ini sebagai PR besar. Ya sih caranya untuk menyembunyikan itu menjadi karya yang seksi gitu. Kan rata-rata isen Gunung Kidul ora apa-apa nek kata ono to. Ono. Pikir apa-apa kowe ngono ta. Nah di sini PR terbesar adalah gimana sih cara menyembunyikan kegunung kidulan melalui karya. Oke. Ya ketika kalian tidak horizon langsung jeler iki Gunung Kidul ya apa-apa. Tapi kebanyakan ya kowe PR terbesar piye sih? Gunung Kidul ketutupan, tapi sebenarnya itu Gunung Kidul dan kita ingin membicarakan Gunung Kidul. Oke, jadi itu nanti akan malah memberi itu ya efek kejutan gitu loh ya. Dan juga ini sebentar lagi kan
saya juga nggak tahu ya akan ada Taman Budaya Gunung Kidul. Semoga itu juga bisa menjadi apa ya, menjadi arena tok ya, karena arena itu tidak hanya di galeri ya menurut saya, karena arena seni rupa itu luas. Dan itu tadi yang saya bilang tadi bahwa Gunung Kidul ini bisa dijadikan laboratorium kecil untuk kita melakukan riset melakukan riset atau mengekspresikan kekaryaan kita. Jadi sekali lagi tidak terkungkung di galeri ya, tidak terkungkung di sebuah tempat yang sudah dilegitimasi galeri. Gua ojo terikat ngono lah. Tapi yo karena ada galeri, mungkin itu salah satu fasilitas yang mungkin bisa kita bisa kita manfaatkan, bisa menjadikan bahwa Gunung Kidul ini banyak potensi-potensi. Mungkin bisa lahir dari situ, terus nanti dikembangkan. Ngembangin dewe karepmu. Dan itu ya Mas Hendro, menurutku juga terbuka terhadap interdisiplin atau transdisiplin. Jadi membuka diri loh ya. Itu sangat-sangat perlu lah bagi kita, karena sadarlah seni rupa memiliki terbatasan tersendiri. Ya sapa ngerti kok dikonco iki ning geografi, karena Gunung Kidul paling kelihatan tentang geografisnya. Atau mungkin kita bisa nyari anak-anak geografis piye to Gunung Kidul sing iki ngopo ditebrasi nggo JLS iki, ada sih enggak ya yang bisa dibuat karya ketika JLS. Aku kan pernah kebayang nih strukturnya gunung gitu. Wah ini bisa digawe karya apa ya? Entah digawe buat perform atau dibuat dokumenter opo. Wah menarik ya, tapi ketika kita untuk menarasikan strukturan batuan mau, kita juga perlu tim. Iya. Akhirnya anak-anak geografi. Ya yang paling ketok lah ning Gunung Kidul tentang geografisnya. Oke. Ya episode suwe gitu. Iya, gitu ya Mas Hendro ya. Tapi koyoknya support ini ya, jadi nggak mati-mati dari tadi baterai. Ini mungkin ada aura-aura tersendiri itu. Kamera Gunung Kidul ya. Iya, gitu dulu ya teman-teman ya. Ini pembicaraan yang sangat menarik. Sangat-sangat menarik gitu ya. Kalau misalnya kita mau lanjutkan bisa sampai mana-mana. Kita belum mengeksplor secara dalam soal mitos. Itu belum. Soal sejarah, soal situs-situsnya. Apa-apa nih bisa kita eksplor. Dan pasti kedepannya akan ada episode lanjutan dengan saudara Andrew gitu ya. Jadi bagi yang nunggu-nunggu, tenang. Kita cuma tetanggaan, jadi tenang. Bisa main kapan saja. Di request lebih banyak, yuk lanjut, Siap ya. Gitu Mas Hendro ya, terima kasih atas waktunya ya. Ini kan baru sibuk-sibuknya ini. Iya, nyetai patung mamburesin ora sih? Ora ya. Dikit ya. Aman. Terima kasih Mas Hendro. Oke.